Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Christian Siswanto dalam acara Renungan Malam untuk KRT malam hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, kita bersyukur kehadirat Tuhan bahwa kita senantiasa diberikan berkat dan anugerah serta kasih setianya yang begitu luar biasa yang dapat kita nikmati sepanjang kehidupan kita. Terlebih juga kita dapat memasuki minggu Advent yang kedua ini. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan bersama-sama menghadap hadirat Tuhan untuk mengucap syukur dan juga memohon pertolongan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami mengucapkan syukur dan terima kasih kehadirat-Mu yang kudus, ya Allah kami, karena oleh kesetiaan dan pertolongan Tuhan, kami dapat tetap menjalani kehidupan kami saat ini, dan bahkan juga kami boleh memasuki minggu Advent yang kedua. Tuhan, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca juga dapat menolong kami untuk semakin menghayati masa-masa penantian kami, untuk mempersiapkan diri menyambut Natal dan juga mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu Bapak, pembacaan firman Tuhan malam hari ini akan diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkannya setiap hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang akan kita lakukan kalau kita akan kedatangan tamu? Sebagai tuan rumah yang baik, tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Kondisi rumahnya, termasuk juga sajian-sajian yang akan kita sajikan untuk para tamu kita. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita berikan adalah sesuatu hal yang terbaik. Kita ingin memberikan yang terbaik sebagai satu bentuk penghormatan bagi tamu yang akan datang ke rumah kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6.
Bagian ini merupakan seruan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus yang akan datang. Bagaimana cara untuk mempersiapkan diri yang harus dilakukan oleh umat Allah? Yohanes Pembaptis menyampaikan di dalam teksnya tadi, di ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, "Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Bapak, Ibu, dan saudara, rekan-rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, tindakan yang tepat dalam mempersiapkan diri menyambut Yesus Kristus Sang Putra Natal ternyata bukan dengan kemeriahan, bukan dengan pesta porah, tetapi yang disampaikan oleh Yohanes, tindakan terbaik dalam mempersiapkan diri menyambut Kristus Sang Immanuel, Sang Juru Selamat kita, adalah dengan menyatakan pertobatan di hadapan Allah. Pertobatan berarti menunjukkan satu sikap, perubahan sikap, perilaku dalam kehidupan kita hari lepas hari, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang sebelumnya dia suka mencaci, suka marah-marah, suka iri dengki, suka menggosipkan orang, sulit memaafkan orang lain, dan bentuk-bentuk keinginan daging mendendam, tapi kemurahan hati. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, pada malam hari ini juga sekaligus menjadi malam di mana kita akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita di tahun 2021. Kita bersyukur bahwa Allah
telah memimpin, memberkati seluruh pelayanan dan aktivitas kita di tahun 2021. Sang Putra Natal, Immanuel, terus menyertai kita, terlebih dalam melewati masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi. Tapi kita bersyukur kita dapat melewatinya dengan baik, dan pada hari ini kita dapat mengakhirinya, dan kita akan siap untuk menyambut Natal dengan mempersiapkan diri dengan baik. Untuk itu kita juga patut mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah mengirimkan utusan-utusannya, para pelayan-pelayannya yang terlibat secara aktif di dalam pelayanan kita selama setahun yang lalu. Dan kiranya apa yang sudah ditaburkan oleh para pelayan Tuhan di tahun yang lalu, di tahun yang ini, yang sudah kita lewati bersama, itu boleh menghasilkan berkat-berkat dan buah-buah pelayanan yang baik. Dan mari kita bersama-sama persiapkan hati kita untuk menyambut Natal dengan pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Tuhan, terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus, karena saat ini kami boleh bersyukur ke hadapan Tuhan, kami boleh dapat mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kami di tahun ini. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami boleh tetap bersyukur karena kasih dan pertolongan Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, para pelayan-Mu dan juga jemaat Tuhan, untuk berjalan bersama melayani Tuhan dalam persekutuan kami yang kami lakukan dalam kebersamaan kami di GKP Jemaat Ujung Berung. Terima kasih ya Tuhan, kami menyadari dalam setiap pelayanan yang kami lakukan jauh dari kesempurnaan. Namun dalam kesadaran itulah kami memohon kiranya Engkau boleh memberkati apa yang telah kami lakukan, sehingga boleh menghasilkan buah-buah pelayanan yang baik. Terima kasih untuk setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan selama tahun ini Tuhan. Mereka telah mengabdikan diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan juga menjadi satu bakti bagi Tuhan, bakti kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Berkatilah dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, terima kasih juga jikalau pada malam hari ini, ketika kami sebentar lagi juga memasuki Natal, dan kami bersyukur bahwa pada malam hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus mempersiapkan diri dalam menyambut Natal. Kami bukan hanya mempersiapkan secara hariah dengan segala kemewahan pesta pora, tetapi kami diajak untuk menunjukkan pertobatan dengan hati yang tulus, hati yang bersih, sehingga Natal betul-betul dapat kami hayati dengan baik dan boleh menjiwai seluruh kehidupan kami. Terlebih juga Natal tahun ini boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk kami terus berjalan di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga ingin menyerahkan untuk seluruh rangkaian acara dan kegiatan persiapan Natal dan juga Natal serta Tahun Baru di dalam situasi kondisi yang tidak menentu saat ini, dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tuhan, dalam ketidakpastian itu, biarlah kami boleh dapat terus mengelola berbagai pelayanan yang kami lakukan dengan baik, dan bahkan juga kami dapat beradaptasi dengan berbagai hal yang baru yang harus kami lakukan sebagai satu bentuk dukungan kami, upaya pemerintah dalam mempercepat proses penanganan virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan dalam mempersiapkan diri menyambut Natal ini,
keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kiranya Kau boleh berkati. Demikian juga dengan anak-anak mereka. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit yang akan mengganggu kondisi kesehatan kami masing-masing, dan bahkan juga yang akan mengganggu kesukacitaan kami dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Natal tahun ini. Tuhan, terima kasih juga kami serahkan untuk persiapan panitia Natal yang masih terus berproses. Tuhan berkati panitia Natal, Tuhan berkati susunan acara yang sudah dipersiapkannya, supaya itu semua Tuhan juga boleh menjadi bagian bagi kami dalam rangka kami semakin menghayati arti Natal tahun ini. Bapa kami surga, terima kasih. Kami juga tak lupa bagi saudara kami yang tertimpa musibah bencana alam, baik bencana banjir bandang di Garut maupun letusan gunung Semeru. Tuhan, ada banyak korban jiwa dan bahkan juga harta benda mereka. Engkau yang kiranya juga boleh memberkati keluarga-keluarga yang saat ini sedang ada di dalam duka lara, kesedihan oleh karena situasi dan kondisi ini. Tuhan hadir menguatkan mereka melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami percaya kasih-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bapa kami surga, terima kasih ya Kristus. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan keluarga kami masing-masing, persekutuan dan pelayanan kami dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah, dan kami juga saat ini tak lupa berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang sakit, untuk Ibu Esther yang sedang dalam pemulihan, Bapak Frilma Hutagalung, dan juga yang lainnya Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya hadir menjamah dan mengurapi mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan syafaat kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami akan menyatukan doa kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat, sebab Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri renungan malam hari ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan yang terbaik hati dan pikiran kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang dua kali. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih dan karunia Allah serta keselamatan di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menolong saudara untuk mempersiapkan hati dan pikiran saudara yang bersih untuk menyambut kehadiran Sang Immanuel. Amin.